Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Yosef Mangu, mahasiswa Pasca Sarjana STFT Fajar Timur. Kali ini saya akan membahas mengenai materi dari kuliah bioetika yang berkaitan dengan perencanaan kelahiran. Muncul pertanyaan untuk kita, berapa jumlah anak yang ideal? Menurut Gereja Katolik, gereja tidak pernah membahas perihal jumlah tersebut. Bila kontrasepsi dihubungkan dengan jumlah anak, sebenarnya siapakah yang berwenang menentukan jumlah anak? Jawabannya adalah pasangan suami istri itu sendiri. Hal itu bisa kita lihat dalam penjelasan lebih lanjut dari Gaudium et Spes artikel 50. Persoalannya sehubungan dengan mengemuka karena ada begitu banyak alat-alat atau metode kontrasepsi yang menghalangi masuk atau terusnya berjalan sel-sel sperma dan mencegah berjumpanya ovum dan sel-sel sperma selama relasi seksual dari suami istri. Bagi Gereja Katolik, apa yang disebut dengan kontrasepsi artifisial itu adalah buruk secara moral dan tidak dapat diterima. Akan tetapi, Gereja Katolik menyetujui merencanakan kelahiran alamiah atau KBA karena hal itu tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi artifisial yang membahayakan ibu dan terutama bayi yang dikandungnya. Kontrasepsi secara relevan ada dan hidup pada manusia karena ia anti kehidupan, sehingga ia juga objek dari bioetika itu. Selanjutnya, perencanaan kelahiran yang dilakukan oleh atau menggunakan alat-alat kontrasepsi dalam arti ketat, yaitu memblok pengeluaran ovum dari ovarium dan mencegah berjumpanya ovum dan spermatozoon selama relasi seksual suami istri. Ada begitu banyak alat-alat kontrasepsi, misalnya pil-pil kontraseptif, kontrasepsi spiral, kondom, suntikan kontraseptif, implan hormonal, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan ada perbedaan bobot atau tingkat keburukan moral yang berbeda-beda dari alat-alat kontrasepsi tersebut. Yang terburuk adalah menghalangi proses lanjutan sesudah terjadinya pembuahan, yaitu menghalangi implantasi itu sendiri. Sebab itu dalam ajaran atau artikel Gaudium et Spes nomor 51 menekankan dari momen pembuahannya hidup harus dijaga dengan memperhatikan yang sangat besar, sementara aborsi adalah kejahatan yang tak terkatakan dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ada beberapa metode perencanaan kelahiran, misalnya perencanaan kelahiran alamiah, metode kalender, metode ovulasi Billings. Namun dari beberapa metode tersebut, Gereja Katolik menganjurkan metode kelahiran alamiah yang baik dan tidak memiliki keburukan secara moral karena tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi artifisial, di mana mengutamakan relasi persetubuhan dari suami istri yang mengikuti proses alamiah dalam tubuh mereka. Dengan itu, kelahiran dapat berjalan seturut dengan perencanaan suami istri sendiri demi kebahagiaan mereka. Baik,
Itu yang bisa saya jelaskan sementara mengenai proses kelahiran. Terima kasih, semoga bermanfaat.